Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Ichigo dan hari ini udah akhir September ya. Aku recordnya akhir September. Mungkin tayangnya pas Mushoku Tensei udah keluar kali ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas seluruh anime musim ini. Ya, menurut yang best anime musim ini apa? Tokret bagus. Ya, aku kalau menurutku sih How to Realize Zero sama Date Gobyo bagus, cuma grafiknya cuy. Dari Gensoki bagus, cuma grafiknya. Sama Remake Or Life aku udah bosen sih. Open game mana Kobayashi. Ya jadi kita bakal bahas detail semua anime yang musim ini yang di ending aja di episode 12 bakal kayak gimana. Jadi kita bakal review singkat juga nanti. Nah, Tokret episode 24. Episode 24 itu coba buka. Episode 24. Itu endingnya udah menurutku sih udah lumayan lah ya. Udah lumayan. Karena udah ya endingnya lumayan dan buat gantung juga. Jadi penasaran lah ya. Seperti biasa Tokret itu endingnya tuh selalu menggantung cuy. Karena memang ciri khasnya lah ya. Di episode 24 itu ini si Takemichi jadi apa? Jadi apa ini? Jadi apa? Ini si Valhalla sama Toman disatukan oleh Kisaki Teta. Terus Takemichi jadi ketua divisi 1. Terus ya balik ke masa depan. Nah, balik ke masa depan. Aku udah bahas Tokret episode 24 belum? Rasanya udah sih. Jadi aku bahas singkat aja lah. Balik ke masa depan. Terus ya masa depannya udah berubah banget. Terus akhirnya dia ikut rapat petinggi Toman. Terus ya udah banyak banget orang yang berubah gitu kan, dan akhirnya si Takemichi itu ditembak karena karena diduga ngelaporin Kisaki Teta ke polisi. Nah, terus ya si Chifuyu juga kena imbasnya juga. Nah, jadi gitu yang episode 24. Nah, kalau Tokret ini dari segi grafik sih oke ya di akhir-akhir ya. Terus di awal-awal juga oke. Tapi kemarin itu ya gitu, nggak konsisten gitu loh. Di tengah-tengah jelek banget sampai aku bosen gitu loh, pengen bosen nontonnya ini. Tapi ya aku paksain aja gitu. Akhirnya ya sampai 20 episode sampai 20 sampai 24 itu udah oke gitu kan dari grafiknya. Tapi ya dari situ sih sebelum-sebelumnya sih kurang gitu. Ya kenapa aku bahas grafik? Karena aku udah bosen dengan ceritanya ya biasa aja sih menurut gue. Gak kayak wah ini best anime ever. Seluruh anime harus bersedih karena Tokret tamat. Bacot. Belum pernah nonton anime sih lah. Kalau nonton anime cuma Tokret anjing. Ya kan ya karena itulah ya. Jadi kalau misalnya dari segi alur aku nggak mau bahas karena memang aku udah bosen dengan anime yang kayak gini. Hari musim ini aja udah 2 cuy yang anime balik ke masa lalu. Ada Tokret sama Remake Or Life. Jadi ya udah lah ya. Dari musik oke. Aku opening ending oke. SFX-nya itu still oke gitu kan. Tapi OP sama ending sih bagus sih. Aku sampai download gitu kan. Aku biasanya kalau download OP itu yang menurutku bakal ku dengar gitu loh. Nah, jadi memang udah bagus banget untuk Tokret. Terus Tante. Ya, Tante episode 12 itu si Siestanya balik ke tubuh Nagisa ngelawan Kameleon dengan Kimizuka. Terus akhirnya mulai terungkap semua kalau misalnya si Siesta itu bisa balik gitu kan.
jantungnya itu spesial gitu kan, dan sebagainya lah ya. Ya kalian udah nonton lah ya. Kita bakal bahas ke grafiknya sih memukau ya, apalagi episode 4 bikin di siesta aku sampai ya pengen jilat-jilat anjing. Langsung fix jadi waifu. Ya. Grafik sih memukau ya. Alur menurutku ini alurnya itu bagus, menurutku bagus. Karena memang misterinya tuh menurutku dapat gitu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kalian ngarep anime ini kayak apa ya? Anime apa sih namanya tuh yang polisinya tuh? Kalau misalnya kalian ngarep anime ini kayak ya kayak Balance Unlimited gitu kan, yang misterinya itu ya maju gitu kan, ya kalian bakal kecewa sih, karena ini animenya ini kalau misalnya kalian suka anime Hyoka, kalian bakal suka anime ini gitu. Animenya nih ya seberat Hyoka lah ya. Kalau misalnya tidur tuh ngantuk. Kalau misalnya tidur ngantuk gimana sih? Kalau misalnya nonton tuh ngantuk gitu. Ya begitulah. Aku juga nontonnya itu juga kemarin tuh sempat bosen juga, sempat ngantuk. Tapi ya demi waifu tercinta, grafik gitu kan, grafiknya bagus gitu loh. Jadi betah nontonnya. Jadi ya menurutku oke, still oke. Terus OP SFX oke gitu kan. Lagunya bagus gitu kan, ada Easter egg-nya juga di OP-nya, OP sama ED-nya itu, jadi bagus, nggak cuma lagunya doang gitu. SFX oke. Terus dari How to Realize Hero ya, Yamishibai aku belum nonton cuy, nantilah aku nonton Yamishibai ya, tapi mau sekali dibahas aja ya Yamishibai. Kita bahas dari dari How to Realize Hero episode 13. How to Realize Hero episode 13 Fan masuk Fan jadi kekuasaannya Elfrieden. Jadi kekuasaannya Elfrieden. Terus dunia internasional pengennya itu Fan itu tetap Elfrieden itu tetap balikin ibu kota Fan itu ke negaranya kemarin gitu kan. Tapi masalahnya nggak bisa gitu dong. Masa mereka yang salah mereka gitu kan? Yang salah mereka. Masa masa mereka yang harus minta maaf gitu kan? Aneh banget dah. Aneh banget. Nah, terus dari grafik ya aku baru sadar ya kalau misalnya How to Realize Hero ini ternyata just stuff. Kalian nggak bisa ngarapin banyak dengan berantemnya just stuff gitu kan. Kalian tahu lah ya kejadian One Punch Man gimana. Bahkan dan Machi pun berantemnya jelek. Ya jadi begitu, nggak bisa ngarepin juga dari How to Realize Hero. Tapi ya This Stuff itu bukan spesialisnya lah ya di situ, karena dramanya tuh dapat dramanya. Kalau misalnya drama, memang This Stuff itu profesional lah. Otome Game gitu kan. Terus apalagi ya drama This Stuff itu bagus, dramanya. Bagus. Nah, tapi ya berantem nggak bisa ngarep. Jangan ngarep dah. Jadi ya How to Realize Hero tuh berantemnya aja sih yang aku agak gimana gitu. Tapi sisanya, tapi kalau misalnya kita kan udah tahu gitu kan, ini anime bukan anime berantem, jadi udah bagus gitu. Menurutku bagus. Nah terus kita bahas dari Otome Game. Ya kita langsung bahas ke Otome Game. Otome Game katanya bakal lanjut ke movie episode 12. Katanya episode 12, setelah episode 12 bakal lanjut ke movie. Dan ya si Kiss mulai gerak, si Jordo sama ya Jordo itu mulai gerak juga gitu. Pokoknya udah mulai war lah di sini
mulai kelihatan kalau misalnya di sini war reverse harem gitu kan. Gitu. Dari grafik sih aku suka dengan Otome Game, suka, still okay, tapi nggak the best lah, nggak the best, tapi ya still okay. Nah, setelah ya dari apa ya tadi, grafik oke, Otome Game, dari cerita kalau misalnya kalian aku dari episode 1, episode 2 sampai episode 7 gitu kan nonton Otome Game tuh bosen gitu. Kenapa? Karena grafiknya udah berubah gitu. Kalau dulu kan grafiknya overpower isekai gitu kan. Tapi sekarang itu genrenya malah jadi slice of life gitu kan. Slice of life reverse harem gitu kan. Jadi aku bosen aja nontonnya. Kenapa tuh? Nah, perkutut. Ya nanti gitu. Setelah nonton sampai itu aku bosen banget gitu kan. Tapi pas episode 8 mulai oke gitu kan. Sampai episode 12 mulai oke. Nah, di episode 12 ternyata genrenya udah berubah lagi. Tadi itu slice of life, ternyata genrenya berubah lagi jadi game lagi gitu kan. Tapi bedanya di sini dia nggak mainin gitu loh. Dan ya kita lihat aja di movie-nya bakal kayak gimana, kayaknya dijelasin semua di movie-nya nanti. Nggak ada serem-seremnya kan? seru menarik ya. Nah begitulah ya Otome Game. Dari Seiyu sih mantap sih. Seiyu Otome Game sih mantap. Dah, terus kita bakal bahas ke Tensura. Tensura episode 48 dari episode 39 sampai episode apa ya? Pokoknya 3 atau 5 episode terakhir Tensura 43 ya. Ya mungkin sekitar 43 lah ya. Sampai dari episode 39 sampai 43 rapat gitu kan. Rapatnya nggak tahu ngalur ngidur kemana gitu kan. Jadi nggak nempel gitu loh. Tiba-tiba ya gitu-gitu aja kita ya si Rimuru tetap OP gitu kan. Teman-temannya jadi lebih OP karena Rimuru jadi iblis gitu kan. Nggak nempel sih, aku Tensura tuh nggak nempel. Tapi tetap nyambung gitu loh. Kalau misalnya kalian nonton ya nyambung sih, cuman nggak nempel aja gitu. Ya kebanyakan anime musim ini sih nggak nempel sih sebenarnya. Ya begitulah ya untuk Tensura. Tapi di akhir sih berantemnya sih mantep ya. Dari grafik sih setiap Rimuru si Tensura tetap menjaga kualitas mereka. Apalagi nanti bakal ada S3 atau movie. Perasaan movie deh Tensura. Kalau misalnya movie dia bakal ada movie. Jadi mantap. Tensura tuh mantap. Kita tunggu aja. Kalau misalnya kalian udah nonton ya bagus lah. bukan nonton, maksudku kalau misalnya kalian udah tahu LN-nya ya bagus lah. Oh ya, saya mau bahas Kanojo ya. Kalau misalnya Kanojo kemarin tuh udah dibahas juga sih yang kemarin. Tapi aku pengen bahas lagi. Dari alurnya sih kemarin itu udah ya aku bahas gitu kan. Dari pertama sih dari grafik mantap maknyus gitu kan. Terus setelah grafik terus alurnya gitu kan aku suka gitu kan, karena ini tuh salah satu anime pertama gitu kan, yang terang-terangan harem tapi dilarang oleh sosial gitu loh. Bukan kayak anime harem biasanya kan didukung sosial gitu loh, ini dilarang sosial gitu loh. Memang kayak literally orang Jepang kan nggak boleh nikah lebih dari satu, makanya gitu kan. Jadi mantap. Jadi ya terus di episode 12 juga udah mulai war gitu kan, mulai seru gitu kan. Komedinya juga dapet gitu kan dari alurnya gitu kan.
Terus seiyunya juga mantap, SFX-nya still oke gitu kan. Tapi ada sih beberapa yang menurutku miss gitu kan. Tapi still oke gitu loh. Jadi ya salah satu best animeku di musim ini lah, Kanojo. Nah, terus setelah itu Seirei Gensoki. Wah, Seirei Gensoki. Finally kita bakal bahas Seirei Gensoki versi lengkap. Episode 12 MC. Siapa sih MC? Lupa. Kirito menyelamatkan si Celia. Terus Haruto. Iya, si Haruto. Rio menyelamatkan si Celia. Terus ya katanya terus dia telepati sama si Celia, katanya kalau aku bakal pura-pura nyulik aja gitu kan. Ya udah, jadi pura-pura diculik gitu kan. Padahal si Celianya pengen aja. Padahal si Celianya dengan senang hati diculik gitu. Terus ya berantem gitu kan. Terus kita bahas alurnya dulu. Oke? Nanti mana-mana. Bahas alurnya dulu. Setelah diculik, berantem, kabur, terus tiba-tiba langit berubah gitu kan. Tiba-tiba ada yang berasal dari dunia lain, dari Jepang itu keluar masuk ke isekainya itu, terus mereka diculik. Ternyata si yang diculiknya itu adalah cewek yang disukai sama Rio dulu gitu kan, si Haruto dulu, yaitu Miharu. Yeay. Gak ada penjelasan kan? Ya betul. Dan kalian gak usah ngarut dengan S2-nya, oke? Itu firasatku adalah ini nggak bakal ada S2. Kenapa? Karena LN sama LN sama web sama Mae itu udah beda banget gitu. Di web itu dia kepergok sama si siapa itu, lupa gue, sama si si adiknya itu. Terus bukan adik, siapa sih, pokoknya karakternya penting lah ya. Terus di LN itu dipergok sama si Miharu gitu kan. Seharusnya Miharu itu udah keluar sebelum itu gitu kan. Tapi itu di-cut biar Miharunya itu bisa masuk ke akhir-akhir gitu loh. Ya mungkin bisa ya, mungkin bisa kalau misalnya studinya pengen buat cerita original gitu kan. Tapi ini kejadiannya kayak Classroom of the Elite gitu kan, kayak No Game No Life gitu kan. Kayak ceritanya beda banget tuh No Game No Life sama Classroom of the Elite dengan LN-nya gitu kan. Jadi kejadian juga sama kayak Choyoyu gitu kan. Ini terus kata terus yang banyak di FVP itu bilang kalau misalnya ini bukan FP-nya langsung ya, mungkin fanbase-nya, follower-followernya itu bilang kalau misalnya ini ya cuma promosi LN aja gitu. Dan ya aku setuju. Kenapa ya? Ceritanya beda banget dan kayaknya studio itu nggak ada niatan untuk ngelanjutin gitu. Oke, dari situ kita udah clear kalau misalnya kita nggak usah ngarep dulu dengan anime ini gitu loh. Nggak bakal ada S2 gitu loh. Terus kita bahas dari grafik jelek ampas. Kalau dari nggak gerak sih oke ya. Tapi pas episode 7 gitu kan, setelah berantem sama si kepala desanya itu, anak orang desanya itu grafiknya turun, OP-nya itu jadi jelek banget gitu kan. Kemarin tuh perasaan bagus gitu loh, tapi kayak kok ada yang beda ya, padahal ini OP loh. Kalau OP seharusnya ya nggak berubah gitu loh. Tengah-tengah animenya tuh tiba-tiba timnya ganti atau gimana gitu loh. Makanya apa sih gitu loh. Terus dari itu dari grafiknya. Terus berantemnya itu jelek juga gitu loh. Ini masalah dengan tim, bukan tuh Kanojo Okarishimas loh studionya. Ini bermasalah dengan tim, bukan masalah studio. Ini tuh masalah studionya bagus. Kayak One Punch Man kemarin itu loh, GC Staff ini bermasalah dengan tim gitu loh, bukan bermasalah dengan studionya gitu. Capek bener dah aku lihat
apa Shuriken Soul, tapi alurnya menarik gitu loh, alurnya menarik gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat dari LN itu menarik. Nah masalahnya ini anime gitu loh. Ini anime berantem ya, kamu harus buat grafik yang bagus gitu loh, yang bagus untuk berantem gitu loh, bukan pas diamnya aja yang bagus gitu. Kalau diamnya aja bagus ya mending baca lain aja gitu. Capek bener dah. Makanya udahlah. Ini nggak bakal ada S2 juga gitu, nggak bisa diharapin. Terus terus grafiknya juga jelek gitu. Kalau misalnya ada S2 pun semoga grafiknya bisa beda gitu, bisa diperbaiki gitu kan. Nah terus ya gitu dah. Bisa sampai bingung mau apa pokoknya capek bener dah, capek. Mungkin studionya si Shuriken Soul itu spesialis SOL, cuman pengen bikin ini action. Dr. Stone action itu walaupun sci-fi sih, tapi kan itu ada actionnya gitu kan. Bagus kok, iya. Bagus kok Dr. Stone, bahkan detail gitu loh. Bagus aja memang timnya. Mohon maaf, yang SMS Entertainment saya tidak bisa lihat video. Pokoknya sih kalau aku kalau misalnya udah kecewa sama grafiknya sih, aku biasanya marah-marah habis-habisan sama studionya gitu. Kayak kemarin itu marah-marah habis-habisan sama Silverling. Anime apa? Yang opai bersinar gitu loh. Opai bersinar. Terus seiyunya jelek banget gitu. Udah capek. Tapi tetap ya Silverling ada loh yang bagus gitu loh. Tapi ya kecewa dengan yang beberapa itu gitu loh. Ya, TMS Entertainment. Musim ini Silverlingnya bagus. Ya musim ini Silverlingnya bagus. Kalau nggak salah sih Ultimate Game itu Silverling kalau nggak salah. Make You Black Company bagus. Bentar, udah kita bahas ke seiyunya aja. Seiyunya bagus. Kirito ya, nggak bisa lawan lagi gitu kan. Shitsugu Matsuoka gitu, bagus kan. Tapi SFX-nya miss, gitu loh. Kadang pintunya nggak ada SFX-nya gitu. Capek, tapi ceritanya bagus, makanya aku masih lanjut gitu loh. Ini ya yang disebut dengan mengutamakan alur setelah grafik. Grafik setelah alur. Pemuja story setelah alur. Alur setelah grafik gitu loh. Aku ya kalau sekarang gitu aku lihat grafik itu lumayan penting ya, apalagi setelah kejadian X-Arm, setelah kejadian One Punch Man, aku lihat grafik itu penting gitu. Nggak lihat cuma alur doang gitu. Kalau aku dulu kan lihat alur doang, kalau alurnya menarik aku nonton gitu. Grafik ya udahlah ya, kalau grafik jelek aja, yang penting ceritanya bagus. Tapi ya katanya X-Arm juga bagus kan ceritanya, kan grafiknya kayak gitu. Nggak ada yang nonton. Iya bagus katanya. Ya begitulah. Jadi ya makanya gitu loh. Kalau mungkin ada yang muji gitu kan. Bang, kalau seri Ginsoki itu bagus kalau diam aja gitu, kalau ngobrol ceritanya juga bagus. Kalau mau cerita doang ya mending baca LN gitu loh. LN-nya juga lebih bagus malahan gitu loh. Ada Miharunya gitu, udah keluar gitu. Nggak keluar di akhir-akhir. Dah gitu ya. Kita lanjut lagi ke fase selanjutnya. Setelah seri Gensoki, Aquatop. Nah, kalau Aquatop aku muji banget dengan grafiknya. Wow. Alurnya slash of life oke, tapi ini memanjakan mata banget. Kayak Wonder Egg gitu loh. Wonder Egg slash of life horror, tapi grafiknya membacakan mata gitu loh. Ini yang buat aku betah gitu loh. Walaupun slash of life tapi memanjakan mata. Kayak Hanasaku Iroha gitu kan. Kayak Kyokai no Kanata. Kyokai no Kanata ya kan? Iya. Kyokai no Kanata gitu kan. Itu kan mirip-mirip itu. Slice of life gitu kan. Ada sedikit action ya. Kalau Hanasaku Iroha drama. Tapi karena grafiknya memukau gitu loh, kita betah nontonnya gitu loh. Visualnya battle sama ini. Betah gitu. Remake Our Life. Walaupun Aquatop battle. Drama gitu kan, drama ya.
kalau drama nggak ngikutin alurnya juga nggak masalah gitu karena drama. Tapi ya betah nontonnya gitu. Gitu. Perasaan Aquatop episode berapa sih? Aku belum nonton perasaan yang terakhirnya. Kok gak salah sampai episode 13. Nggak sampai episode 12 sih. Episode 13. Ya mungkin untuk apa ya? Yang Missy By episode 12 nggak bakal aku bahas. Bukan ini, belum masuk. Masuk ke Miss Indonesia. Ada yang terbaru. Jadi ini si Kukuru udah kerja di Tingarla. Terus si itu ceweknya itu balik ke itu. Ada nggak? 5 hari. 5 hari. Belum. Oh iya. Ya mungkin di next episode nanti ini aku atau bakal ada lagi kayak 12 tapi sampai 13 ya. Aku bakal nonton sih. Ya gitu, betah gitu loh nontonnya. Dari grafiknya, alurnya ringan gitu loh. Kalau misalnya kalaupun kamu miss satu episode pun kamu nggak terlalu bermasalah gitu karena ya nggak terlalu berat gitu loh, nggak masalah. Soal drama. Nah, terus seiyunya oke gitu, SFX-nya mantap gitu kan. Wah, memang puji-puji dah aku top. Walaupun menurutku underrating ya, karena jarang yang ngomongin. Tapi ya jarang yang ngomongin karena karena nggak ada hal yang menarik di alurnya. Alurnya alur drama gitu, nggak ada yang menarik di alur drama gitu. Terus How to Realize Hero, one of the best anime musim ini. Ya, kalau How to Realize Hero ini memang lumayan berat ya, politik gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka nonton Mau Yumao gitu kan, terus anime politik tuh apa ya? Mau Yumao, Choyoyu. Choyoyu nggak ada kabar lagi, anjing lah, aku udah nunggu sih. Choyoyu, No Game No Life mungkin, kan itu kan No Game No Life itu kan lumayan ada politik gitu. Jadi kalian bakal suka sama How to Realize Hero gitu. Walaupun grafiknya oke ya, SFX-nya oke, seiyunya oke. Walaupun ada ya sedikit bermasalah ya. Aku pengen best tapi pengen ngasih seiyunya bagus banget tapi ada sedikit bermasalah sih. Karena aku suka Licia yang Kuroha. Tapi aku nggak suka seiyunya yang si gendut itu. Apa sih terakhir-terakhirnya dikasih hai gitu kan. Kayak gimana gitu, kayak geli aja gitu dengernya gitu. Nah, terus dari alurnya one of the best ya untuk musim ini. Grafiknya oke. Tapi kalau untuk berantem itu jelek. Pas episode 11 gitu kan. Itu kan berantem tuh. Ya jelek aja gitu. Tapi ya ini anime politik. Apa yang mau diharapin sama anime politik gitu. Nah gini gitu. Jadi personal brandingnya itu udah pas gitu loh. Kalau kamu animenya anime politik, nggak berantemnya itu jelek, oke gitu loh. Karena ya orang nonton politik gitu loh di sini gitu loh. Kalau misalnya bisa bagus semua, politiknya dapet, grafiknya juga wow pas berantem, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kayak anime berantem, tapi jeleknya di berantem, terus lu anime apa gitu loh? Yang jagelut gitu loh. Nah, ya begitulah ya untuk How to Realize Hero. Terus Remake Our Life udah tamat. Nggak tahu lah ya bakal dilanjut apa enggak. Dan dia udah balik lagi ke masa lalu. Perkiraanku ini nggak bakal lanjut. Tapi itu masih 50-50. Kalau Serengeti Soki tadi udah yakin banget, udah 70-30 lah. Siapa tahu kan studionya pengen lanjut. Siapa tahu. Kita kan ngarep-ngarep aja, kita kayak negen No Life aja gitu. Aku kan ngarep-ngarep aja gitu. kayak Class of the Elite ngarep-ngarep aja gitu. Tapi ya begitu 70-30. Tapi kalau Remake Our Life 50-50 karena di Jepang nggak laku, tapi di luar negeri laku. Kalau Tokrap
udah pasti keluar, udah pasti dapat gitu kan. Karena Jepang laku luar laku gitu loh. Nah kalau remake Olaf ini mungkin karena Jepang itu udah bosen sama mungkin karena Jepang itu udah dapet talk rap gitu kan. Jadi mereka udah nggak nonton remake Olaf. Nah tapi remake Olaf itu lakunya di luar gitu. Jadi terserah lah. Mungkin studio pengen buat anime untuk di luar. Jadi dibuat aja season 2-nya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah sih nggak apa-apa gitu remake Olaf. Nggak lanjut. Soalnya ya aku bakal nonton pembahasan lain aja sih gitu. Nah, grafik oke. Nggak memukau tapi oke gitu kan. Terus dari alurnya oke. Kalau misalnya kalian belum pernah nonton, kalau misalnya kalian suka escapism lah. Kalau misalnya kalian suka, tapi ya kalau aku sih bosen ya. Kalau aku sih bosen dengan escapism. Nah, itu alurnya. Terus seiyunya mantep ya. Mantap semua dari Seiyu, SFX gitu kan. Udah mantap semua. Ya, dari Make Our Life sih mungkin nggak ada yang bisa dikeluhkan kecuali alurnya yang udah bosen sih kalau aku. Gitu. Terus di hati Gobio episode 12. Nah, kita bakal marah-marah lagi dengan di hati Gobio episode 12. Di hati Gobio dari awal episode grafiknya udah jelek. Tapi ceritanya bagus. Kayak Seiregen Soki itu ceritanya bagus. Jati Goblet ceritanya bagus. Grafik. Bahkan aku 3 episode terakhir gitu. 10, 11, 12 itu kan berantem sama tim merah gitu kan. Itu yang antagonis yang main antagonis ya. Itu CG semua pak. Tuh, CG-nya jelek lagi atuh. Aku gini, mungkin kegedean badannya mau dibuat CG aja gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu, mau dibuat CG aja. Tapi jangan segitunya juga jeleknya gitu loh. Kalau kalau misalnya mau buat CG yang nyambung dikit dengan yang dua kayak yang gambar 2D yang punyanya Yuri gitu loh. Yuri 2D berantemnya sama yang 3D gitu. Yang 3D tuh yang fluent banget tapi kelihatan 3D-nya yang Yuri patah-patah gitu karena memang 2D kan gitu. Terus ya akhir-akhir ya udah pada akhirnya si Yuri-nya itu dibuat CG juga gitu. Aku sih langsung bertanya gitu. Ini studionya what happened gitu. Ini deadline-nya mulai keteteran kah atau gimana kah? Jadi udah mulai pusing aku nonton di hati Gobio tuh. Ya gitulah dari di hati Gobio bisa berlanjut ke S2, tapi mohon banget lah dengan studionya itu buat perbaiki dulu grafiknya gitu. Ya walaupun studio nggak bakal nonton punya aku ya, tapi ya perbaiki dulu lah. Ya, jadi jadi itu ya untuk pembahasan anime musim ini semuanya dari review singkat aja. Terus ya mungkin ya aku dari kemarin gitu kan. Ini hari Rabu. Kemarin itu Selasa itu di hati Gobio lah ya. Rabu ini nggak ada anime loh yang bisa aku tonton gitu loh. Jadi mungkin musim ini memang udah habis semua ya animenya. Memang udah habis. Tinggal 4 Oktober nanti Mushoku Tensei. Wah. Mushoku Tensei grafiknya upgrade loh. Jadi keren banget. Untuk anime fall yang yang one of the bestnya. Yang aku paling nunggu sih ini sih Tag of Destiny, di hati Gobio, terus One World Harem, 1 Million Harem. Itu terus yang grafik memukau lah. Platinum End tuh katanya memukau, terus Assassin katanya memukau. Blue Period lagi bagus.
Ya, banyak banget katanya yang bagus musim ini. Tapi ya seperti biasa lah ya. Kalau episode 1 oke, pasti episode 1 tuh pasti bagus gitu. 2, 3 kalau sampai 5 tetap konsisten grafiknya gitu. Nah, aku bakal muji itu. Kalau Mushoku Tensei dari kemarin kan tetap konsisten gitu. Nah, walaupun di yang kemarin tuh aku lihat trailernya itu agak mengganggu sih, ada sedikit mengganggu grafiknya, tapi ya still oke gitu. Jadi ya, kita lihat aja untuk musim ini. Dan aku juga udah nunggu. Oke guys, jadi segini aja dulu video kita kali ini, bahasan saya. Kita langsung bahas Best anime? best anime Summer. Iya, Summer. Summer. Aku tadi udah bilang Kanojo Kanojo sama How to Realize Hero. Sama apa lagi ya? Sama How to Realize Hero. Otome Game enggak sih. Ya dua itu sih. Kanojo sama How to Realize Hero. Tokrap itu enggak deh. Ya, enggak. Come on. Visual, Kobayashi of course, KyoAni the best kalau masalah visual. Aku nggak nonton di luar musik. Psychological, How to Realize Hero. Ya, gitu. Kalau apa lagi ya? Untuk story, dalam tema story mungkin ini Tsukigami Chibiku kan. Tsukigami Chibiku ya. Dari Tsukigami Chibiku tuh Oke. kemarin tuh aku nonton alur singkatnya aja ya. Alurnya bagus gitu kan. Grafiknya oke gitu kan. Grafiknya bagus, alurnya oke. Dan yang seiyunya katanya bagus aja gitu. Tapi aku nggak bakal bahas ya karena aku nggak nonton di luar news. Ini pun saya Gensoki aja ini dipaksa. Dan ya, segini aja dulu video kita kali. Subscribe kalau kalian belum subscribe, like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian nggak suka. Dan komen guys, di fall ini kita mau nonton apa? Mushoku Tensei. Yang di luar news lah ya, yang di luar news kalian mau aku bahas apa? Dan share ke teman-teman kalian yang pengen marah-marah sama Seirei Gensoki sama Jati Gobyo. Ajak ke sini kita marah-marah bareng. Dan hidupin notifikasi kalau misalnya kalian mau subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.